sebenarnya ini menarik ya, terkait dengan itu pembacaan terhadap teks itu yang sesungguhnya perlu pemaknaan yang mendalam. Cuman yang menjadi permasalahan lagi adalah nanti disesuaikan dengan konteks, karena kebaikan itu tadi menurut saya itu disesuaikan juga dengan tradisi yang berkembang. Nah ini kadang-kala memang yang menjadi sulit gitu. Termasuk misalnya relasi antara istri dan suami untuk menghormati, tapi di sisi lain suami pun memiliki penghormatan terhadap ibunya kalau dalam teks-teks yang kita pahami. Nah itu seperti apa? Kan kadang-kala ada tarik ulur kan, oh ke sini ke sana. Tetapi kalau misalnya ada jembatan untuk menjembatani hal ini, kan sesungguhnya itu memiliki solusinya tersendiri kan gitu. Kadang-kala memang terutama dalam tradisi, terutama di Jawa itu kadang-kala gitu ya, kesulitannya di sana. Padahal sesungguhnya pernikahan atau rumah tangga itu mudah sebenarnya. Oke, Mas Woko yang mungkin menanggapi yang tadi dibilang soal kita punya relasi dengan ibu, dengan orang tua, lalu siapa yang harus kita dahulukan? Teksnya mengatakan ibu dibanding istri. Lalu kalau suami, lebih kuat suami atau ibu? Nah, kalau menurut saya, prioritasnya itu bukan ibu atau istri atau suami atau orang tua. Prioritasnya adalah tadi ma'rufnya, temukan kebutuhan dasarnya, temukan, kalau istilah maqasidusarnya kan, temukan mana yang daruriyat, mana yang hajiat, mana yang tahsiniyah. Ini harus selalu memang harus selalu dikelola dinamis gitu. Misalnya nih, istri saya sakit, ibu saya sakit. Siapa yang harus kita prioritaskan? Ya tergantung sakitnya, gitu loh. Kalau misalnya ibu saya hanya sakit pening, sementara istri saya hampir mau meninggal, istri saya duluan gitu loh. Lalu bagaimana ibu ya bisa bareng atau bisa ngutus orang lain gitu loh, atau bisa seperti apa? Jadi harus dilihat begitu. Nanti kalau ibu nggak menerima, nah kalau ibu nggak menerima ya kita harus banyak ngobrol berarti. Kita harus banyak komunikasi, gitu. Nah begitu pun hal yang sama dengan seorang istri ya, suami atau orang tua. Ya menurut saya bukan suami atau orang tua, siapa yang paling memerlukan gitu. Siapa yang, misalnya begini, istrinya sama orang tuanya nih. Istrinya perlu, orang tuanya perlu bantuan dia. Suaminya jauh. Kata suaminya jangan ikuti suaminya kalau begitu dong, dia di samping istrinya kok. Di samping orang tuanya gitu. Orang tuanya perlu bantuan. Sementara dia harus membantu suaminya yang dia jauh, nggak tahu kemana dia bisa dibantu oleh orang lain misalnya. Ini kan soal prioritas. Jadi, dan itu tentu perlu didiskusikan ya, bahwa kita hidup itu perlu ada prioritas gitu, ada yang secondary, ada yang itu nggak penting-penting amat gitu loh. Gitu. Jadi masa suami hanya pengen ditemani misalnya itu kan untuk ke ke warung. Sementara si ibu sakit. Ini menemani ke warung sama sakit, mana yang lebih prioritas? Yang sakit dong. Nah, kalau suaminya ngotot, itu suami yang otoriter, sudah pasti itu. Itu perlu ikut kelas mubadalah ini. Kalau enggak, dia akan terus-terusan otoriter. Dikit-dikit akan seenaknya, lihat dong, taat suami lebih penting. Sujud loh suami itu. Nah, itu yang saya bilang. Menggunakan hadis, menggunakan untuk memaksa istrinya. Dan itu haram hukumnya. Karena untuk dirinya, bukan untuk kebaikan. Kalau mau diobrolin, gitu loh. Saya perlu temanikan misalnya nih, Dek, saya itu kan jarang ke rumah. Saya ini 2 tahun kerja di luar negeri. Jadi kalau itu tolonglah sekali ke warung ini temenin karena bagi saya itu kenikmatan paling sempurna. Anda kan sama ibu sudah berhari-hari. Memang sakit tapi kali-kali. Nah, kalau diomongkan begitu kan nggak masalah. Tapi kalau pakai hadis misalnya, tahu nggak kamu kalau bla 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 bla. Nah, itu yang disebut dengan menggunakan hadis untuk kepentingan dirinya. Gitu. Apalagi kalau betul-betul tiap hari pengen ditemani, sementara ibunya sama sekali tidak pernah ditemani. Ya nggak bisa. Itu yang disebut dengan mutlak dan otoriter itu. Jadi jangan melihat siapa yang superior, kalau misalnya tidak, itu yang salah kaprah itu. Tetapi mana yang paling membutuhkan? Daruriyat, hajiat, tahsiniyat. Kalau itu sulit, ya mari kita bicarakan, kita
samakan persepsinya antara suami dan istri, antara orang tua. Orang tua kalau atas nama ibu misalnya ngomong ke anaknya, kamu ikuti saya atau ikuti istrimu. Nah, itu otoriter juga ibu yang seperti itu. Gitu loh. Ya, harusnya ya dilihat ibunya pengen apa, istrinya pengen apa, coba ditimbang-timbang, mungkin nggak ditemukan atau mungkin nggak gantian, gitu loh. Begitu. Jadi jangan pakai otoriter lah. Apa nanti pakai apa namanya? Saling memahami yang tadi yang utama mana, yang prioritas mana, yang paling membutuhkan seperti apa, dan itu didiskusikan. Insya Allah bisa mengerti kok. Begitu. Karena itu ya jangan gunakan otoritas apa namanya personal, tapi gunakan otoritas tadi kebaikan, kebutuhan, kedaruratan. Yang itu tentu perlu, karena kalau pokok itu namanya mutlak. Kalau mutlak itu bukan manusia gitu. Begitu kira-kira. Saya nggak tahu, tentu saja ini perlu banyak apa namanya masukan bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan itu tidak mudah. Tapi kalau kita berpikir mau berproses untuk selalu mendiskusikan kebaikan itu dan membuatnya bisa terwujud dalam berbagai kondisi itu, insya Allah ada jalan dari pertentangan antara mertua atau menantu, anak, atau dan lain-lain. Kadang-kadang kan ya antara anak aja itu, anak pertama apa anak kedua yang harus didahulukan. Nah ini kan kalau menggunakan pendekatannya yang penting atau pokoknya anak pertama, pokoknya anak terakhir, pokoknya anak perempuan, pokoknya anak laki-laki, salah kalau menurut saya. Bukan begitu. Tapi ya lihat kebutuhan, dan itu didiskusikan antara anak, silahkan begini loh. Pandangan ayah, pandangan ibu begini, pandangan Anda gimana. Nah begitupun dalam konteks ini adalah relasi kita dengan orang tua kita. Jadi jangan pokoknya apa kata suami. Jangan pokoknya apa kata istri, gitu loh. Apa kata dan lain-lain. Tapi ya kira-kira mengatakan apa? Jadi seperti kata Mbak, kalau orang baik itu harusnya berkata baik, meminta baik, berdampak baik. Karena itu ya ucapkan, kira-kira apa ya maksudnya, di mana kebaikannya. Jangan, kamu kalau cinta sama saya terima saja, kan itu namanya nggak cinta. Itu kalau sudah pakai omongan begitu, itu tanda-tanda tidak sehat relasinya. Kalau cinta, terima saja apa kata saya. Kalau pakai kata-kata begitu, itu tanda relasi yang mau tidak sehat, karena tidak mau membicarakan, tidak mau terbuka gitu, dan lain-lain. Begitu, Kang Woko. Oke, betul Mas sekali.